adik-adik, apa kabarnya? Halo guys. Loh, Mana guys-nya? Adik-adik? kok gelap ya? Oh, nggak ada orangnya. Iya. Wah, Wah, langsung Ferik, terjadi sesuatu. Kayaknya, oke kita nyalain dulu lampunya ya. oke. One, two. Halo, apa Wah. kabarnya semuanya? Halo guys. Lepas dulu Oh iya, sampai lupa juga Mas. Iya. Adik-adik, hari ini kita merayakan Minggu Advent yang keempat, yaitu love, ya kan? Jesus itu love pada dunia. Nah, tapi hari ini hari spesial karena kita juga merayakan Natal sekolah minggu. Wah, Natal sekolah minggu ya. Double nih, double perayaan Betul. Nah, Kak Ferik, gimana kalau pertama kali ini kita nyanyi dulu lagu Jesus, Joy of the Highest Heaven. Oke. Kesukaan yang besar dari surga sudah turun ke dunia. Yes. Sebagai bayi yang kecil, bayi yang lemah, dia menjadi kesukaan kita juga. Jesus, joy of the highest heaven, born as a little baby under a wondrous star. Like us crying, he takes his first breath, held by his mother helpless, close to her beating heart. Jesus led in a lowly manger, facing a world of dangers. Come to turn me, a stranger, into a child of God. Jesus, joy of the highest heaven, born as a little baby under a wondrous star. Like us crying, he takes his first breath, held by his mother helpless, close to her beating heart. Jesus laid in a lowly manger, facing a world of dangers. Come to turn me, a stranger, into a child of God. Ayo adik-adik, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kesukaan yang besar telah turun ke dunia. Karena Tuhan Yesus telah lahir untuk kami, menjadi bayi yang lemah seperti kami pun saat kami dilahirkan. Tapi Tuhan, Engkau memberi kesukaan yang besar bagi seluruh dunia karena Engkau menyelamatkan kami semua, mengubah kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Advent yang keempat. Terima kasih untuk hari Natal yang hari ini juga boleh kami rayakan. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. And now hearing angels sing, a King was born.
Nah, hari ini kita itu ngerayain Natal kan. Nah, Tahu nggak tema kita ini apa? ada di sini nih. Nah, betul sekali. Makanya kenapa tadi kok waktu mulai gelap ya, nggak Betul. kelihatan. Karena tema kita Dark Dark Christmas. Kak Ferik, tapi untung loh tadi itu kan gelap. Tiba-tiba lampu dinyalakan, ting, kita jadi bisa lihat nih. Betul, jadi Nggak terang. Nggak gitu kita nggak tahu nih adik-adik ada di mana nih. Ada di rumah atau ada di mana. Yes, Nah. betul sekali. Nah, kenapa ya kok Dark Christmas? Kan Christmas tuh harusnya itu kan happy, yang seneng. Iya, Tapi ini iya. kok dark, wah gelap. Malah gelap-gelapan. Kenapa Kak Tahu Ferik? nggak? Tahu nggak yo? Tahu nggak? Wah, nggak tahu sih. Nggak apa, tahu. Apa karena waktu zaman Tuhan Yesus lahir nggak ada listrik ya? Betul, mungkin, mungkin, mungkin. Bukan, tapi bukan itu. Ini Kak Ferik suka bercanda. Iya, bukan seperti itu. Terus? Guys, jadi Dark Christmas itu, kita itu kali ini, tahun ini nih, Natal yang kita lakuin ini paling berbeda. Mungkin seumur hidup kalian juga. Termasuk seumur hidupnya Loso Ferik ini ya. Iya, termasuk Amelia juga. The first time, pertama kalinya kita itu online. Natalan di rumah. Natalan di rumah, nggak kelihatan dekorasi yang meriah. Kalau ke gereja kan bisa lihat, wah suasananya ini sudah Natal ini ya. Tapi kita cuman ngerasanya kalau rumahnya didekor, ada dekorasinya, baru ngerayain baru Natal. terasa Natal. Tapi kalau di rumahnya Loso Ferry nggak ada dekorasi Natalnya, ya biasa-biasa aja. Jadi kayaknya Natal kali ini itu dark banget gitu, gelap banget gitu. Tahu gelap Iya, gitu ya. bingung gitu. Tapi ada satu kesukaan yang besar, yaitu dari Kristus sendiri yang boleh memampukan kita untuk menjalani meskipun dark Christmas, kita tetap boleh bersuka cita. Karena Kristus adalah terangnya. Ya meskipun Christmas kita kelihatannya gelap gitu, tapi Kristus itu sudah memberi terang bagi kita. Betul sekali. Kak Ferik, kita nyanyikan lagu Go Tell It in the Mountain. Oke? Yes, kita kita nyanyi. katakan ke gunung, ke bukit, kita nyanyikan. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds keep their watching on silent flocks by night, behold throughout the heavens that shone a holy light. Hey! Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, our humble Christ was born. And God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Hey! Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Woo! Jesus Christ is born. Yes. Adik-adik, tahu nggak? Hari ini pembicara firman Tuhan kita pun spesial. Coba Kak Ferik tahu nggak kalau yang membawakan firman Tuhan di kelas madya dan tunas remaja siapa ya? Siapa ya? Lausemel. Yes, yang membawakan firman Tuhan di kelas pratama Lausecika. Kak Ferik, Yes. Kak Pilia mau lenyap dulu ya, mau Pergi menghilang dulu. Nanti kita ketemu lagi ya. Sip. Oke, bye. Oke, sekarang Loso Ferry juga pergi ya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Bye.
Dit? Ya? Lagi ngapain? Baca. Baca? Tapi kok kayaknya seneng banget. Ya? Kan kita Natalan hari ini. Oh iya bener, kita Natalan hari ini ya. Makanya kamu seneng banget ya. Tapi Lo Sejika masih bersyukur kamu bisa bersuka cita di tengah kondisi yang seperti ini, walaupun kondisinya ya ini loh, kita rayain Natal di rumah aja, nggak bisa kumpul-kumpul di gereja, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa liburan keluar kota, keluar negeri, keluar angkasa. Yang di luar angkasa rayain Natal? Nggak tahu juga sih. Cuma kok rasanya Natalnya kurang meriah gitu ya. Agak-agak gloomy dan a little bit dark gitu. Adit pikir dengan situasi gini kita lebih bisa menghayati Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1? Ya, yang harusan Adit baca. Oh gitu? Ya, Adit bacain ya. Boleh? Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hebat. Adit ngerti emang ini. Oh, Adit sih baca ini, terus Adit terasa kesian sama bangsa ini, Lause. Kesian sama bangsa ini? Emang kenapa kesiannya? Iya, kalau mereka jalan dalam kegelapan, kan berarti jalannya terantuk-antuk, terus penjeduk-jeduk, nabrak-nabrak gitu. Terus yang diam di negeri kekelaman, Adit ngebayanginnya waktu itu negerinya suram, nggak ada warna, cuma black and white, hitam putih aja. Bukan gitu, Dit, maksudnya. Oke, Kak Sejika jelasin ya. Oke, tapi kita doa dulu. Oh iya, terima kasih ya diingetin. Yuk kita berdoa. Ya? Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang boleh kumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri yang menolong setiap kami berbicara kepada kami, supaya kami boleh dapat mengerti apa yang Engkau mau ajarkan kepada setiap kami. Pimpin dan berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dit, maksudnya adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu bukan karena mereka nggak ada lampu. Itu? Iya, tetapi karena kondisi saat itu. Bangsa itu ada dalam kesuraman, keputusasaan, kesusahan, kekelaman. Mereka penuh keluh kesah, terhimpit karena ditindas. Mereka tidak ada harapan, tidak ada pertolongan bagi mereka. Makanya dibilang berjalan dalam kegelapan dan tinggal di dalam negeri kesuraman. Gitu. Ya, tetapi kepada bangsa yang demikian, Allah berjanji untuk mengutus terang yang akan menyinari setiap orang yang hidup dalam kegelapan, dalam kesuraman, dalam bayang-bayang maut. Ya, karena mereka melihat terang yang besar. Nah, itu dia. Terang yang besar ini dikirimkan oleh Allah untuk menyinari mereka. Dan tahu nggak terang itu siapa? Nggak tahu. Coba Adit baca ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Itu dia. Yang diutus itu, terang itu dalam bentuk anak. Ya, dalam bentuk seorang anak. Seorang putra diberikan bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan dan hidup dalam kekelaman. Diberikan seorang putra, seorang anak untuk menerangi mereka yang hidup di dalam kegelapan dan memimpin yang hidup dalam kegelapan ini kepada terang.
Lalu sang anak ini akan menjadi pembebas mereka dari kegelapan. Sang terang itu yang besar dibilangnya dalam wujud seorang anak. Lalu tahu gak siapa itu? Sang terang, sang anak itu. Adit? Bukan Adit. Masa Adit jadi sang pembebas yang terang gitu? Enggak sih. Ya, bukan. Anak ini, sang terang ini, sang putra ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia akan menjadi pembebas karena Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Menurut Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. Dia adalah terang yang sesungguhnya yang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sejati yang bisa menerangi kegelapan. Kegelapan saat itu seperti yang Lasso bilang tadi bukan karena mereka tidak ada lampu. Bukan karena mereka cuacanya mendung setiap hari dan hujan tiap hari. Bukan. Tetapi suatu kondisi di mana manusia berada di bawah kuasa kegelapan yang paling besar. Adik tahu nggak apa itu? Dosa. Betul. Manusia berada di bawah kondisi yang ada di dalam kegelapan yang paling besar itu adalah dosa. Dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa ini. Karena manusia berada di dalam perbudakan, di bawah perbudakan dosa. Dan mereka tidak bisa melepaskan diri sendiri, nggak ada harapan. Nah, hanya sang terang itu yang bisa mengusir kegelapan. Sehingga mereka tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Lagian siapa sih adik-adik, Adit suka hidup di dalam kegelapan? Suka kalau mati lampu gitu? Enggak. Kan kalau gelap nggak bisa kelihatan apa-apa. Nggak bisa kelihatan apa-apa. Iya, kalau makanannya nggak kelihatan. Kalau jalannya juga nggak kelihatan. Bisa nabrak-nabrak, nuruk-nuruk, kesandung jatuh. Bisa gitu ya, Dit ya. Kalau seperti itu gelap nggak kelihatan sama sekali. Nah, oleh sebab itulah Yesus datang sebagai terang yang dikirimkan oleh Allah untuk menerangi hidup setiap kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Yesus menerangi hati kita yang gelap karena dosa dan menyelamatkan kita dari maut. Dia datang untuk melepaskan, membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Jadi bukan karena mati lampu ya? Bukan karena mati lampu ataupun hujan tiap hari. Tetapi karena di bawah kuasa kegelapan dosa. Nah, adik-adik, setiap kita adalah manusia yang berdosa. Lase manusia berdosa, Adit manusia berdosa. Setiap kita berjalan dalam kegelapan dan diam di negeri kekelaman. Tetapi bersyukur Allah mengirimkan terang yang besar untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah adik-adik, maukah kita menerima sang terang itu untuk menerangi hati kita yang gelap oleh karena dosa? Yohanes 8 ayat 12 berkata, "Akulah terang dunia." Yesus yang katakan, "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup." Adik-adik, bagaimana caranya kita mempunyai terang itu? Kalau Yohanes 8 ayat 12 berkata, "Ikut dia." Barang siapa mengikuti Yesus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan lagi, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maukah adik-adik menerimanya? Menerima sang terang itu, dan dia akan menerangi seluruh kehidupan kita dan membebaskan kita dari kuasa kegelapan dosa. Yang kedua, setelah kita hidup di dalam terang, kita akan bersuka cita karena terang yang besar itu. Terang yang besar itu membawa sukacita yang besar. Gitu? Iya. Terang yang besar membawa sukacita yang besar. Dan setelah kita menerima terang yang besar itu, maukah sekarang kita menjadi terang-terang kecil
yang memancarkan terang Kristus, terang yang besar itu. Bagi dunia yang gelap, kita menjadi terang-terang kecil yang memancarkan terang Kristus di dunia yang gelap, supaya ada sukacita yang besar, ada sukacita dan pengharapan bagi mereka yang putus asa dan tanpa harapan. Bagi mereka yang ada di dalam darkness and despair, kita menunjukkan bahwa ada terang yang besar itu loh. Sehingga mengubah yang tadinya begini, menjadi begini. Wah! Jadi dari yang putus asa tanpa harapan, menjadi bersukacita. Maukah kita menjadi terang-terang kecil itu untuk menerangi mereka yang ada di dalam keputusasaan dan kegelapan dosa ini? Adit mau? Mau? Adit mau membuat orang bersukacita karena sang terang sudah datang ke dalam dunia. Ya, meskipun situasinya saat ini sepertinya gelap, kayak kita nggak tahu kan ya apa yang ada di depan kita, kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di depan kita, tetapi tidak selamanya ada kekelaman karena sang terang itu sudah datang. Memang kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi jangan khawatir, ada Immanuel yang beserta dengan kita. Sang terang itu adalah sang anak yang dibilangnya juga adalah Immanuel. Coba Adit baca Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, sang anak itu adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sang terang itu sama dengan sang anak, sama dengan Immanuel yang akan beserta dengan kita. Allah benar-benar ada bersama-sama dengan kita. Ada di antara kita. He is among us. Among us? Iya, he is among us. Tapi bukan sebagai imposter. Oke? Bukan sebagai imposter. He is among us as our Savior, sebagai Juru Selamat, pembebas kita. Dia adalah sang terang itu yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan dia akan bersama-sama dengan kita di tengah-tengah pandemi. Jadi kita tidak perlu khawatir. Walaupun kelihatannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan itulah sebabnya kita merayakan Natal, merayakan Christmas. Karena sang terang itu sudah datang ke dalam dunia. Menerangi hati setiap kita yang gelap karena dosa, dan membuat kita mau menjadi terang-terang kecil untuk memancarkan terang Kristus, mengubah keputusasaan menjadi sukacita. Tadi kan Adit nyanyi. Ya, nyanyi lagunya apa gimana, Dit? Coba kasih tahu adik-adik teman-teman yang lain. Oke. Lagunya gini. Natal, la 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 Natal, gitu? Senang, la 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 senang. Tuhan Yesus datang membawa sukacita. Mari kita sambutnya di hari Natal bahagia. Senangnya Natal, la 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 Natal. Senang, la 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 senang. Kenapa senangnya? Tuhan Yesus telah datang membawa sukacita. Mari kita sambutnya di hari Natal bahagia. Di hari Natal bahagia. Senang jadinya Natalia, nggak dark lagi, tetapi merry.
Merry Christmas. Bukannya Christmas. Betul, Merry Christmas to all. Karena sang terang itu sudah datang ke dalam dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami melihat lampu-lampu Natal, ingatkan kami bahwa Kristus, terang yang sesungguhnya, sudah datang ke dalam dunia dan menyinari hati setiap kami yang hidup di bawah kegelapan dosa. Dan Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena sang terang itu sudah datang. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau menjadi terang-terang kecil yang menyebarkan terang Kristus itu, supaya kami membawa sukacita dan pengharapan bagi dunia yang gelap, bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih karena Engkau ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah pandemi, dan kami percaya Immanuel selalu beserta bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Natal. Kamu jadi senang banget ya. Oke, ucapkan dulu Merry Christmas dan bukan Dah Christmas kepada teman-teman. Merry Christmas teman-teman semua. Selamat Natal teman-teman semua. Selamat Natal adik-adik. Merry Christmas. Merry Christmas. Anak-anak kita kembali lagi. Nah, seru kan tadi? Kita sudah mendengarkan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Betul. Nah, kita ngomong apa ini, Kak Pilia? Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Betul sekali. Karena Tuhan sudah memberkati kita luar biasa Yes. dalam hidup kita. Kita juga mau berikan yang terbaik sebagai persembahan untuk Tuhan. Ya, siapin bejananya ya adik-adik. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Kak Ferik, hati kita itu persembahan yang paling baik buat Tuhan. Betul sekali. Jadi adik-adik, kita nyanyikan sebuah lagu. Seperti palungan, layakkan hatimu menyambutmu Tuhan. Di momen Natal seperti ini tentunya Kak Pilia. Yes. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Tuhan, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di
hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh memberikan persembahan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh merayakan Natal bersama. Di tengah kegelapan dunia, di tengah situasi yang masih belum kondusif ini Tuhan. Kami bersyukur masih boleh merayakan Natal. Kami boleh mengingat karya keselamatan melalui Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Natal kami sudah gak menjadi gelap lagi Tuhan. Karena ada Engkau yang selalu di dalam hati setiap kami. Biarlah melalui momen Natal ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa ada kasih Kristus yang tak pernah habis. Boleh kami rasakan dari hari lepas setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Natal juga hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang selalu memberkati dan menyertai kami di tengah situasi apapun, di tengah keadaan apapun hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa seruan kami. Kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kasih setiap-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa pesannya Kak Billy dan Kak Ferik. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you. Bye-bye. Bye. Sampai ketemu lagi. See you.